Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita membahas surah An-Nasr ini secara rinci, secara detail, baik mengenai hukum-hukum yang terdapat pada surah tersebut, cara membacanya, dengarkan terlebih dahulu. Saya akan membaca surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita bahas ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. I di sini makharijul hurufnya di pangkal tenggorokan. Yang mana huruf I ini perlu dibaca terang dan jelas. Bukan 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 dibaca dengan imalah, namun dibaca dengan terang dan jelas. I. Idza za di sini ada huruf zal yang mana makharijul hurufnya itu di ujung lidah bertemu dengan gusi atas, sehingga membacanya jangan sampai terucap seperti kita melafalkan huruf zai, za, namun iza. Za itu lebih tipis dibandingkan huruf zai, sebagaimana antara huruf sa dan huruf sya, antara huruf tha dan antara huruf sa, antara huruf ha dan antara huruf ha. Ha tipis, ha tebal. Za lebih tipis dibandingkan huruf zai. Za. Jangan diterabas semua. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Umumnya kita seperti itu. Belum tepat untuk membedakan antara pelafalan huruf za dan antara pelafalan huruf za. Huruf za ini dilafalkan seperti orang cadel dalam bicara. Nah, jadi terlihat tidak begitu jelas seperti orang cadel. Nambutan, dulian, seperti orang cadel. Iza za mat tabi'i dibaca dua ketukan. Apa itu mat tabi'i atau mat asli? Yaitu apabila ada alif mati sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya domah, ya sukun sebelumnya kasroh, dibaca dua ketukan. Iza jaa nasrullahi wal fath. Selanjutnya kita bertemu dengan huruf ja. Ja ini ada hukum mat tabi'i atau mat asri. Ia bertemu dengan huruf hamzah sehingga menjadi kedudukannya mat wajib muttasil. Ketika kedudukan itu menjadi mat wajib muttasil, maka ia tidak lagi dibaca dua ketukan, namun dibaca 5 sampai 6 ketukan. Apa sih mat wajib muttasil? Yaitu apabila ada mat asri atau mat tabi'i sebutan kita bertemu dengan hamzah dengan satu kalimat, dalam satu kata. Jaa artinya telah datang. Mat tabi'inya dalam hamzah dalam satu kata. Kalau mat jaiz munfasil, coba kalian pahami ini. Kalau mat jaiz munfasil yaitu apabila ada mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam beda kata. Contohnya, inna sesungguhnya kami, a'toina telah mengurniakan, a'toina, inna sesungguhnya kami. Mat tabi'inya di kata yang lain, sesungguhnya kami. A'toina di beda kata. Atau yang lebih mudahnya,
la a'bud, la a'budu, la ada mat tabi'i itu. Tapi beda kan katanya di la. Sedangkan a'budu ada huruf alif di awalnya dalam beda kata sehingga dibaca mad jaiz munfasil. Dibaca 2, 4 hingga 6 ketukan panjangnya. La a'budu. Atau di surah Al-Kafirun lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya wahai. Mad tabi'inya berada di kalimat wahai. Ayyuhal orang-orang. Wahai orang-orang. Sehingga ini disebut dengan mad jaiz munfasil karena mad tabi'inya bertemu dengan hamzah dalam beda kata atau beda kalimat. Kalau di dalam satu kalimat maka mad wajib muttasil seperti ini tadi, jaa. Ja bukan makna tersendiri, bukan arti tersendiri, satu kata itu telah datang. Samaun artinya langit, satu kata maka mad wajib muttasil. Maun artinya apa? Air, satu kata itu. Bisa dipahami sampai sini mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil? Selanjutnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ingat, nasr tidak dibaca nas, tidak dibaca nas, tidak juga dibaca nash. Walaupun tempat keluar hurufnya, makharijul hurufnya seperti huruf sin, tapi tidak sama. Pelafalannya seperti huruf sin, ditunaikan daripada sifat sofirnya, ditunaikan daripada sifat hamesnya. Idza jaa nas, ada sofir bersiul sedikit seperti siulan burung, nas, dan mengalir udara dan mengalir nafas sebagaimana sifatnya hames. Idza jaa nasrullah, kita ketemu hukum tajwid lam jalalah yang dibaca tebal. Apabila ada lam jalalah sebelumnya berharakat fathah atau dhammah maka ia dibaca tebal, dibaca loh. Apabila ada lam jalalah sebelum lam jalalah itu harakatnya kasrah maka dia dibaca tipis, dibaca lah. Sedangkan ini lam jalalah sebelumnya berharakat dhammah maka dia dibaca tebal, dilafalkan loh. Nasrullahi wal fath. Ingat, hak di sini ada hamas, dilafalkan haknya walaupun dia dalam keadaan waqaf yang tidak sempurna, tetap hak di situ harus ditunaikan pelafalannya. Hi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Selanjutnya ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'ai. Ingat di sini ada hukum madlin, di ai-nya tan ada hukum ghunnah, dibaca 2 sampai 4 ketukan, didengungkan. Wa ra'aitan ghunnah. Apa itu gunnah? Yaitu dibaca berdengung, hurufnya ada 2, mim bertasydid dan nun yang berharakat tasydid. Wa ra'aitan nasa qalqalah sughra. Qalqalah terbagi menjadi 3, ada sughra, ada kubro, ada akbar. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita telah membahas surah Al-Lahab di ayat pertama itu ada pelafalan qalqalah akbar. Ini saya singgung sedikit bahwanya qalqalah ada 3. Yang pertama qalqalah sughra, yaitu apabila ia berada di tengah-tengah kata atau di tengah-tengah kalimat. Dan qalqalah kubra apabila dia berada di akhir kalimat. Qalqalah akbar apabila dia berada di akhir kalimat dan dia berharakat tasydid. Ini ini terkadang keliru membedakan antara qalqalah kubra dan antara qalqalah akbar. Sebagaimana di ayat pertama dalam surah Al-Lahab,
Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu karena qalqalahnya berharakat tasydid, maka ditekan. Bukan dibaca sekilas saja seperti itu lalu dipantulkan saja, bukan dibaca secara dipantulkan saja, namun dibaca ditekan lalu dipantulkan. Fil hajj bil haqq, itu qalqalah akbar. Qalqalah hurufnya ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Selanjutnya wa ra'aitan nasa yadkhulu khu. Ingat, terkadang orang keliru dalam melafalkan khu. Khu makharijul hurufnya yaitu di tenggorokan. Kalau aha di bawah tenggorokan, aha di tengah-tengah tenggorokan, gho di atas tenggorokan. Jadi betul-betul dalam melafalkan antara huruf gho dan huruf kho ini jangan sampai keliru. Sayadkhulu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi. Di sini ada hukum mat tabi'i atau mat asri, yaitu apabila ada alif sukun, yaitu apabila ada alif mati sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhamma, ya sukun sebelumnya kasrah. Ini ya sukun sebelumnya kasrah, maka nama hukum tajwidnya adalah mat tabi'i dibaca 2 ketukan. Fi, ingat fi jangan dibaca pi, tapi dibaca fi karena ini sifatnya hamas. Fi bukan menahan udara, pi bukan menahan suara, pi tapi mengalirkan udara. Fi dinillah. Nah tadi kita sebelumnya telah bertemu lam jalalah yang dibaca tebal. Sekarang kita bertemu lam jalalah yang dibaca tipis, yaitu lafal Allah, yakni lafzul jalalah yang sebelumnya berharakat kasroh atau anaknya di bawah, maka dia dilafalkan dengan suara huruf lah. Fi dinillahi, bukan nillahi tapi nillahi. Fi dinillahi af. Ingat, sekali lagi saya tekankan bahwasanya nggak dibaca ab. Kebiasaan umumnya orang melafalkan huruf ab ini, huruf af ini menjadi huruf ab, bukan ab. Kalau ab tak tertunaikan sifat hamesnya, namun perlu mengalir udara dalam melafalkannya. Af. Wajah mat tabi'i, ja adalah mat iwad. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih, ada mengalir udara, fa-nya juga hamas. Fasabbih bihamdi, enggak terlalu panjang, enggak bihamdi, enggak juga terlalu pendek, bihamdi, namun cukup dibaca 1 ketukan atau 1,5 ketukan. Fasabbih bihamdi rabbika, bi makharijul hurufnya di 2 bibir, merapatkan kedua bibir. Fasabbih bihamdi rabbika hamas. Fasabbih bihamdi rabbika was. Ingat, hamas mengalir udara, bukan was tapi was. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir ini ro yang dibaca tipis, jangan terlalu tebal. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada hak di situ, ditunaikan dalam melafalkan huruf haknya. In gunnah dibaca 2-4 ketukan. In berdengung. Innahu masilah qasirah. Innahu kana tawwaba. Ya, Bapak ulangi, saya ulangi lagi dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ya, telah kita dengarkan tadi mengenai surah An-Nasr, tata cara membaca surah An-Nasr. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.